Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Sandi, NPM saya 2517051032. Saya dari program studi ilmu komputer kelas A. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang ketiga mengenai konversi bilangan. Jadi di sini ada desimal 261. Di sini akan diubah ke bentuk-bentuk biner, heksadesimal, oktal, ada biner juga ke yang lain. Lalu di sini juga ada heksadesimal ke yang lain. Lalu terakhir ada oktal ke yang lain. Nah, jadi yang pertama mengenai biner. Seperti biasa, konversi biner itu kalau dari desimal kita bagi 2 terus sampai dia habis, sampai dia sisa 1, sampai hasil baginya itu adalah 0. Nah, jadi kalau misalnya kita bagi di sini hasilnya adalah secara berurutan ya. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1. Jadi untuk desimal sendiri ya seperti biasa kita baca dari atas, kita susun. Jadi dia 1, terus ini 0 0 0 0 0 0 4 kali, lalu di sini ada 01 01. Nah, jadi ini adalah bentuk dari binernya. Jadi untuk yang merah ini adalah supaya dia lengkap menjadi 4 bit. Untuk heksadesimal di sini untuk dari desimal itu dibagi menjadi 16 karena heksadesimal itu membagi menjadi 16. Dibagi 16 itu sisanya 16, sisanya 5 karena 16 kali 16 itu 256, sisa 5. Jadi terus 16 dibagi 16 itu 1, sisa 0. 1 dibagi 16 itu 0, sisa 1. Nah, jadi di sini kita baca dari bawah kata seperti yang tadi, 105. Jadi representasi biner, maksud saya heksadesimal dari 261 adalah 105. Sama dengan oktal tadi. Oktal itu kita bagi dengan 8, 261 bagi 8 itu 32, karena 32 kali 8 itu 256 juga, sisa 5. Jadi 32 dibagi 8 itu adalah 4, sisanya 0. 4 dibagi 8 itu 0, sisanya 4. Nah, kita baca juga dari bawah ke atas, hasilnya adalah 405. Jadi representasi oktal dari desimal 261 adalah 405. Kita lanjut ke biner. Di sini bentuknya adalah 5 bit. Ini mudah sekali ke desimal. Jadi tinggal kita baca dari kanan ke kiri. Jadi 0 kali 0 itu 0. Ini 1 yang aktifnya, artinya ini dikali 2. 2 dikali 1 itu 2. 0 dikali 2 itu 0. Terus di sini ada 2 kali 4 itu 8. 2 dikali 8 itu 16. Nah, hasil ini kita jumlahkan, maka itu adalah desimalnya. Yang mana jika kita jumlahkan hasilnya ada 26. Kemudian untuk heksadesimal, di sini ada 2 cara menggunakan desimal atau menggunakan pembagian ya. Pembagian menjadi 2 sisi bit. Jadi di sini yang pertama kan kita bagi 2. Jadi kita baca dari kanan ke kiri 0101, jadi 4 bit. Nah, yang mana 4 bit ini hasilnya adalah 10. 10 di dalam heksadesimal itu direpresentasikan sebagai huruf A. Untuk kiri sisanya adalah 1 ya. Nah, 1 ini berarti kalau jika dilanjutkan di sini ada huruf 0, ada angka 0. Nah, yang mana ya ini tetap direpresentasikan menjadi 1. Yang mana hasilnya adalah 1A. Jika kita menggunakan pembagian ini hasilnya sama. Jadi 26 dibagi 16 itu 1, sisa 10. 1 dibagi 16 itu 0, sisa 1. Jadi dibaca 110. Yang mana? Maaf. Jadi yang mana 10 ini adalah A dan kita baca dari bawah ke atas 1A gitu. Jadi untuk oktal ada 2 cara juga. Yang cara utama ini kita membagi menjadi 3 bit. Jadi di sini kan kita bagi 010 dengan 11. Nah, 010 itu adalah 2 dan 011. Karena di sini 11 kita tambahkan 0 di depannya supaya pas menjadi 3 bit. Ini adalah 3 biner dari 3. Kita baca juga dari bawah ke atas jadinya 32. Menggunakan pembagian desimal itu juga sama, hasilnya 32 juga. Jadi representasi oktal dari 11010 itu adalah 32. Di sini saya akan melanjutkan heksadesimal 2C. Jadi kita konversi ke desimal itu mudah sekali. Jadi C itu adalah 12 pada desimal karena A itu 10, B itu 11, C itu 12. Nah, dari kanan ke kiri kita baca, kita kalikan dengan 16 pangkat dari 0. Jadi 12 dikali 16 pangkat 0. Yang mana itu hasilnya 1. 1 kali 12 itu 12. Terus di sini ada 2. 2 dikali dengan 16 pangkat 1. Yang hasilnya 32. Kita jumlahin jadinya 44. Jadi representasi desimal dari 2C adalah 44.
Nah, untuk binernya itu bisa dua cara. Kalau cara yang dari heksadesimal itu kita ubah dulu ini menjadi biner, C-nya menjadi biner. C itu kan 12 itu binernya ini. Terus di sini ada 2 itu binernya adalah ini. Kita gabungkan, hasilnya adalah ini 0010 1100. Sebenarnya itu sama saja dengan ini, bedanya di sini ada tambahan 20 di depan. Yang mana ini jadinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 bit. Jadi ada 8 bit. Kalau untuk oktal sendiri kita bisa pakai cara yang dibagi 8 dari desimal, tapi jika kita menggunakan heksadesimal, di sini kita bisa membagi 2 seperti tadi. Kita bagi 2. Jadi ini biner untuk 2 dan ini biner untuk C alias 12. Nah, kalau kita gabungin hasilnya akan seperti ini. Kita pecah lagi, kita bagi menjadi 3 dari kanan ke kiri. Nah, yang ini 100 ini awalnya di sini. Jadi di sini 101 dia masuk ke tengah, jadi dia menggeser 100 ke kanan, terus terakhir di sini 00 karena di sini kurang 1 bit, kita tambah jadi 1 bit 0 supaya jadi 3 bit. Jadi kita baca dari kanan ke kiri, ini adalah 0, ini adalah 5, ini adalah 4, jadinya 54. Jadi oktal dari 2C adalah 54. Terakhir di sini ada 165 dalam bentuk oktal. Jadi kita ubah dulu ke desimal, caranya mudah sekali. Jika tadi kita konversinya dari desimal ke biner itu dibagi 2, kalau oktal ini kita kali dengan 8 pangkat sekian, jadi dari 0 sampai sekian. Seperti yang biner ke desimal ini dikali dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini juga sama, 2 pangkat 0, 8 pangkat 0, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini bitnya yang aktif. Di sini ada 5, kita 5 kali 1 itu 5, 6 kali 8 itu 48, 1 kali 64 itu 64. Nah, di sini tinggal kita jumlahin. Hasilnya adalah 117. Jadi representasi desimal dari oktal 165 adalah 117. Seperti biasa di sini ada biner, kita bagi 2 sampai dia di sini 0 sisa 1. Kita baca dari atas. Jadi biner dari 165 itu adalah ini 1110101. Atau kita bisa pakai cara lain. Ini kita membagi biner di digit ini. Jadi dari 165 kita bikin masing-masing jadi biner. Jadi sini ada biner dari 0 itu biner dari 1 itu 001 dalam 3 bit. Di sini ada 6 juga 110, di sini ada 5 101. Yang mana jika kita gabungkan hasilnya akan ya kurang lebih sama seperti biner ini. Bedanya di sini kita punya 0 yang lebih banyak. Jadi di sini ada 9 bit, sedangkan di sini ada 1 2 3 4 5 6. Di sini ada 7 bit. Jika kita ingin menambahkan dia jadi 8 bit, di sini bisa kita tambah 0 di ujung. Tapi di sini saya tetap membiarkan dalam bentuk ini. Jadi sama saja. Nah, untuk heksadesimal di sini kita bisa pakai cara yang tadi. Kita bagi dia jadi 3 digit. Jadi ini kita tulis di dalam biner. Biner ini sebagai jembatan. Kita gabungkan akan menjadi 9 bit. Nah, kita bisa hitung dari kanan, tengah, kiri. Jadi kita ambil 4 bit pertamanya. Jadi 1 2 3 4 ini kita ambil. Jadi sisanya 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4. Di sini ada tengahnya, terus terakhirnya di kiri. Di sini ya karena di sini 0, kita biarkan jadi 4 bit 0. Hasilnya adalah 0, jadi bisa kita abaikan bagian sini. Nah, ini bisa kita baca dari bawah ke atas. Jadinya heksadesimal dari 165 itu adalah 75. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.